Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fia. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Tetap di rumah dan ingat, harus rajin belajar, tidak main terus loh ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis kalian dan pena kalian. Kemudian kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Doa sebelum belajar ya. Sudah selesai berdoa? Nah, setelah selesai berdoa, hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan informasi teks lisan dan pengamalan Pancasila sila pertama. Sebelum menyimak video pembelajaran dari Ustazah, kalian bisa membuka buku pena kalian halaman 18. Sudah siap? Nah, mari kita saksikan video berikut. Halo, bertemu lagi dengan saya Ustazah Fia. Hari ini kita akan belajar tentang menyampaikan informasi suatu teks secara lisan pada pena halaman 18, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 18. Nah, di sini Ustazah punya teks. Saya akan membacakan teks tersebut dan kalian dengarkan ya. Dengarkan dengan saksama. Olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan rajin berolahraga. Berolahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah berolahraga, lakukan pendinginan. Bagaimana? Kalian sudah mendengarkan? Setelah kalian mendengarkan, ceritakan kembali kepada orang tuamu apa yang sudah kamu dengar ya. Nah, dalam teks tersebut terdapat kosakata. Kemarin kalian sudah belajar kosakata bersama Ustazah Erlin. Saya harap kalian sudah memahami ya apa itu kosakata. Sekarang Ustazah beri contoh. Dalam teks yang Ustazah bacakan tadi ada beberapa kosakata. Yang pertama ada kata kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan itu artinya keadaan sedang sehat. Dan yang kedua ada kata olahraga. Olahraga itu artinya gerakan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Bagaimana? Kalian sudah paham kan apa itu kosakata? Semisal nanti ada tugas mencari kosakata, kalian paham ya? Nah, ini Ustazah punya contoh kosakata. Kalian bisa cari kata-kata ini dalam KBBI. Cari artinya tumbuh dan berkembang. Cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencari di Google. Ketik KBBI, kemudian kalian tulis tumbuh dan berkembang. Kalian cari artinya, oke? Nah, selanjutnya contoh kalimat. Dari kosakata tadi kita bisa membuat sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Dan contoh kalimat yang olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana kalau kalian disuruh membuat kalimat? Bisa ya? Buatlah kalimat yang
Sederhana saja. Nah, ini ada latihan. Buatlah kalimat dengan kata tumbuh dan berkembang. Singkat saja, tidak usah terlalu panjang-panjang. Oke? Kalian bisa menulis di buku tugas kalian. Selanjutnya, kita akan belajar muatan PPKN. Tentang apa? Tentang bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sebagai warga Indonesia, kalian tentunya hafal semua kan sila-sila Pancasila? Saya yakin teman-teman semua sudah hafal sila-sila Pancasila. Nah, sila yang pertama itu apa sih? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hari kemarin kalian sudah belajar dengan Ustazah Erlin. Harusnya kalian sudah tahu sila pertama Pancasila itu apa. Nah, kalian tahu tidak? Bentuk pengamalan sila pertama Pancasila itu adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur atas karunia-Nya. Nah, ini ada kosakata baru, yaitu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang diberikannya. Nah, kalian pasti bingung apa itu karunia. Karunia itu adalah pemberian dari Allah. Jadi, bersyukur atas karunia Allah adalah kita berterima kasih kepada Allah atas pemberian yang telah diberikan kepada kita. Apa saja sih yang telah diberikan kepada kita? Nah, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, terus kemudian kita bisa bernafas, kita bisa tumbuh, kita bisa bergerak, dan kita bisa makan setiap hari. Nah, bersyukur itu bisa kita lakukan dengan cara perbuatan dan juga diucapkan. Bersyukur dengan ucapan bisa dilakukan dengan mengucap rasa syukur kepada Allah. Setelah kita makan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Terus kemudian ketika kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah dan lain-lainnya. Kemudian bersyukur dengan perbuatan bisa kita lakukan dengan merawat tubuh. Karena tubuh itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Selayaknya kita harus menjaga dan merawatnya. Merawat itu apa sih? Merawat itu menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Seperti kita merawat tubuh kita dengan rajin berolahraga, dengan makan makanan yang bergizi, dengan rajin membersihkan diri, termasuk dengan rajin mandi. Ayo, di antara kalian, siapa yang hanya mandi 1 kali sehari? Bahkan ada yang gak mandi kan? Selanjutnya bersyukur dengan cara perbuatan, yaitu merawat hewan peliharaan. Karena hewan itu adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah, sehingga kita juga harus mensyukuri karunia Allah dengan cara merawat peliharaan kita. Adakah kalian yang mempunyai peliharaan di rumah? Nah, selanjutnya rasa syukur dalam bentuk perbuatan itu yaitu merawat tumbuhan, karena tumbuhan itu juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Sehingga kita sebagai manusia juga harus merawatnya sebagai bentuk syukur kepada Allah.
Nah, sekarang kalian sudah paham kan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bersyukur. Nah, sekarang sudahkah kalian bersyukur untuk hari ini? Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Nah, Ustazah berharap kalian memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya melalui pesan WhatsApp. Nah, dari pembelajaran tadi, Ustazah berharap kalian tidak hanya memahami, tetapi kalian juga mengamalkan. Bagaimana caranya kita harus selalu bersyukur setiap hari. Bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ustazah minta maaf ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan rajin belajar.